Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boy. Masih bersama dengan saya, Boy. Alhamdulillah, Boy. Saya ini kedatangan tamu, Boy, yang sangat spesial, yaitu pengantin baru, Boy. Mentah sahabat-sahabat ngambil Cak Fahri itu, Boy. Sang konten kreator. Ini Mas saya, Boy, yang nomor satu, Mas Fahri, dengan istri tercintanya, Mbak. Gimana kabarnya, Mbak? Baik, alhamdulillah, Boy. Jadi ceritanya, Boy, saya sama Mas Fahri ini lagi santai-santai dulu, Boy, sambil ngobrol santai ya. Apa saya ngobrol tanya-tanya sensitif ya. Oke, Boy, sekarang saya akan menanyakan dengan pengantinannya, Boy. Terutama dari Kak Fahri, Boy. Gimana Kak Fahri? Gimana? Dari rumah? Apa aja yang gimana Kak Fahri jadi pengantin baru ini? Ya alhamdulillah semakin gemuk. Hati bahagia aja. Nikah sesara lagi. Bahagia loh. Tidur ditemani, dimasakin, disuapin. Mohon maaf ya dulu. Jadi malam pertama itu gimana? Rasanya malam pertama itu apa ada kesan, apa ada kan ini menjam, saya kan dihampir ini. Jadi Ya alhamdulillah saya dengan Mbak Mara kan belum pernah kenal. Oke, sangat seru. Oh, sangat seru. Kalau sudah pernah pacaran 3 tahun 2 tahun nggak sama. Nah ini saya jadi pertanyaan ini. Kan sampean kan tidak berpacaran ya, nah, dikenalkan sama teman. Nah itu gimana ceritanya? Kan zaman sekarang kan kalau nggak pacaran nggak mau nikah kan? Ibu ini. Apa kan? Netizen ini. Oke. Saya mau tanya ya, Kak, gimana proses itikadnya? Kok bisa jadi dari gak kenal, kok bisa jadi tertarik? Kok saya yang baca? Iya, dulu dari tadi ya. Tolong ya, tidak banyak tadi, tolong. Mulai dari nol gitu. Tadi waktu terus ya, memang. Saya gini, saya di keluarga kan tertua. Ya, Ada saya, Taufik dan Sulaiman. Adik saya yang nomor 2, Taufik sudah nikah, punya anak 2. Sulaiman sudah tunangan. Ya. Sedangkan saya sendiri anak tertua belum tunangan. Tapi bukan karena itu sebabnya, bukan. Ya karena sudah umur saya 31 kan. Ya. Sudah 9, sudah lulus S2 juga. Jadi terpantau. Nah, ibarat ada yang bilang kapan kita layak nikah? Ya, ketika kita benar punya niat benar ini. Nah, ketika saya sudah S2, itu kayak pengen rapi gitu. Pengen rapi. Jadi sampai tuh yang pengen mau nikah itu melangkah menikah, jadi sampai pas wisuda itu Habis wisuda. Nah, baru itu sampai pengen punya niatan, saya harus rapi tahun ini. Gitu. Iya, bahkan gini ceritanya Mang. Saya punya niat itu sampai teman-teman itu tak delegasi. Baik, cari dulu. Oh, iya, paham. Sampai 20 wanita menolak saya. Itu sampai tuh minta bantu sama teman-temannya ya? Iya, carikan. Sampai ada satu wanita, ini mahasiswa. Ibarat itu kayak muji Fahri, senang Fahri, cinta Fahri. Saya minta juga mau. Oh, jadi sampai deketin lagi. Bukan dulu pas mahasiswa, dia kan kena senang dan kau senang. Tapi saya cuekin. Kalau di ada. Ketika saya mau niat minta tolong, ditolak. Ya mungkin kecewa. Nah, terus saya ketika sampean itu kan lulus S2 ya, pas sampean punya niatan mau rapi. Nah, gimana ceritanya sampean kok bisa ketemu sama Mbak Mala ini? Nah, proses dari 20 itu yang gagal.
prosesnya 20 gagal. gagal kan. Lalu Pak Malah belum. Loyo dong. Loyo Capek dong. Apakah kayak apa namanya? Kesel lah. Iya. Datanglah ketika itu saya sedang tesis, datang itu alumni panti itu nanya, saya curhat, saya ternyata alumni di kota itu. Itu bilang gini, ya kasihan ya. Ya udah, dia kan menjawab lebih baik sekali. Jangan lupa berdoa. Setiap hari pernah berdoa nggak? Jadi saya berdoa. Ternyata beberapa hari kemudian dikenalkan sama. Oh, berarti saat itu tahu dari Pak Malah dari anak panti lah. Lalu dari panti asuhan, lalu kita kenalan dari Pak Malah. Terus akhirnya Langsung tanya ke dia aja. Bosan dong. oh ya, gimana Pak Malah? Kan Pak Malah kan dikasih tahu sama Yusi itu. Nah, gimana awalnya sampai dikasih tahu ke Mbak dari Mbak Yusi ini ke Mbak Malah? Ya Apa awalnya di WA, apa ketemu dengan orangnya? karena kami satu sekolah ya, Oh, sama-sama sekolah. ngajar di Berarti situ. sudah bertemu setiap hari ya? Oh, sudah. Sebenarnya sering dengar namanya ini. Berarti sudah viral ini. Ya, tapi nggak ada nama tahunya dengan dijodohkan ya. Oh, Jadi, berarti tak tahunya Mbak Malah ini cuma tahunya kakak ini. iya, selalu gini. Oh, Sasari itu kasihan ya, gitu. Sering dia cerita aku cuma oh iya. Terus akhirnya Mbak Yusi itu bilang kayak ta'aruf kan? Oh ya biasa, maksudnya cerita-cerita gitu udah lama, cuman memang kita nggak ada bayangan untuk bahwa akan dikenalkan, nggak ada. Akhirnya Kemudian ya mungkin habis ketemu kakak kali ya, terus akhir Agustus itu tiba-tiba ngomong, Bang, saya mau tak kenalkan lah gitu. oh Tapi ya. Itu ketemu dengan orang ketemu yang biasa. Terus Dia orangnya kayak maju mundur juga kan, mau kenalin orang yang nggak kenal kan, aku juga nggak kenal. Terus yang ditakutkan sama dia itu takutnya nggak masuk kriteria. Ya, Karena kan ya. selama ini Yusi itu kan suka tak jadi tempat cerita juga. Dia nggak semua cerita, cuman dia tahu lah orang-orang yang pernah dekat itu orang-orang yang bentukannya seperti apa. Nah yang ditakutkan sama Mbak Yusi waktu itu ojo-ojo langsung nolak nih sebelum tak kasih tahu. Jadi dia tiba-tiba langsung diem. Apa? Aku bilang gitu. Nggak jadi apa? Nggak jadi gitu. Apa sih? Aku bilang gitu. Oh nggak tak kenalin sama ini. Tapi malah nggak apa-apa kok. Feel free kalau mau nolak nggak apa-apa. Orangnya juga belum tahu kok gitu. Maksudnya orangnya belum tahu gitu. Sampai sopo sih ambil itu satpam. Oh yang sering kamu ceritain itu. Gak lagi ya. Jadi sebelumnya Mbak Yusi ini sudah pernah cerita. Ya iya tapi cerita kayak misal kayak aku punya teman kayak namanya Sulaiman gitu, aku cerita sama orang lain gitu. Sulaiman lo gini-gini, ya udah nggak ada maksud apa gitu. Tapi akhirnya yang dimaksud Mbak Yusi ini kan untuk dijodoh. Terus gimana? Ya nggak apa-apa kalau jodoh ya ayo, kalau enggak ya jadi teman. Udah nggak ada bayangan, wah aku harus jadi ini sama dia enggak. Ya nggak ada beban juga untuk aku menerima enggak. Jadi, tapi kan Mbak Malah kan waktu itu kan ketika Mbak Yusi menceritakan tentang Hari, Mbak Malah kan sudah tahu kan, apakah Mbak Malah tahu kalau Mas Mali ini orang Madura? Ya tahu, Tahu ya? tahu, udah tahu dan biasa aja gitu loh, nggak yang Tapi kan wah, Madura ya. nggak ada yang biasa gitu, malah ya udah nggak apa-apa gitu. Cuman waktu itu emang tak tanggapi santai, karena tak tanggapi santai itu begini. Ya. Kita belum kenal Ya. ya, daripada nanti kalau buru-buru gimana ya udah alurnya gimana ya oke lah gitu. Terus ya berapa hari ya dia suka laporan tuh, suka laporan ke saya gitu loh si Mbak Yusinya itu. Belum, respon banget sampai tak paksa-paksa. Ayo tak kirim fotonya tak gitu. Jadi mungkin setelah ada wacana, mungkin Yusinya juga ngomong ke kakak ya, ngomong kayak mau tak kenalin enggak ini dan mungkin nggak ada respon waktu itu. Nah yang gemes itu Yusinya malahan. Dan semangat dia. Aku kan Jadi Mbak Yusi ini ingin mengenalkan dua sosok ini. Terus akhirnya
Ya udah akhirnya sampai ada omongan gini dari Kak Yusinya. Dual, aku minta foto di sampean dong gitu. Waduh, aku nggak punya foto yang apa ya, maksudnya kan orangnya juga nggak suka foto kan. Lihat aja dari Kerius, iki sama tak kasihkan ya, udah kasih aja. Oh Ya udah akhirnya tak kasih di ini gitu kan ya. Udah habis itu gak ada kabar lagi kan ya, aku ya santai. Ya karena waktu itu pikiranku cuman jodoh itu kan di tangan Allah. Kita udah mengusahakan, tapi ya nggak usah terlalu lebay juga gitu. Seandainya enggak ya udah gitu loh. Jadi karena kedewasaan pola pikir. Ya wis akhirnya hari apa ya? Senin ya. Dari Senin itu tiba-tiba dikirim forwardannya kakak dari Mbak Yusi terus ke aku. Ketemu ya kita. Ya wis ayo kita ketemu gitu. Ketemu gitu katanya. Itu ketemunya anggaplah taaruf lah ya. Tapi dibareng sama teman-temannya lah ya. Ya, ada Mbak Yusi, ada Yusi saja. Ditemani Pak Yusi lah ya. Iya. Kalau kan itu sendiri. Sendiri. Kalau Jadi itu saya tambah dikit. Pas itu kan masa-masanya kan saya habis capek kan. 20 wanita ditolak. ya. Terus Yusi juga maksa di WA dari Sabtu Minggu. Ya karena Mbak Yusi itu semangat ya, semangat ingin menjodohkan dua sosok ini. Sampai kedua ayo gue nanti sore. Bismillah. Soalnya gini, saya dari 20 itu gagal. Ada yang bilang iya mat atau mang itu gak ada yang berani ketemu. Dan saya bilang ketemu itu aku sebenarnya apakah berani? Kalau dia bilang ya, aku insya Allah yakin. Mana? Dan 20 itu walaupun ada sumpah dari 3 itu ada yang taruh itu sudah terjalin komunikasi tapi ketika diajak bertemu enggak. Oh, anggapannya dari beberapa wanita tuh yang paling semangat, yang paling yakin cuma Mbak Nala ini ya. Iya, ketika diajak Senin itu nanti sore ngomong, tapi enggak dong. Yang terus gimana ini? Ketemuannya di mana ya? Apakah di masjid? Apakah di apa? Enggak tahu kan di masjid ya. Kan tapi ada di Oh iya. dengan ustaz. Oh iya. Aku juga bukan gitu sih. Ya ketemunya ya pulang sekolah di warung kopinya Yusi waktu itu. Dan dia kan punya warkop, jadi ketemu di situ. Ya biasa. Yo gak deket Itu anggapanlah pandangan pertama. Itu ya. Gimana pandangan pertama? Aku lihat kamar itu lebih ke gini sih. Oh ini dewasa. Udah gitu aja. Kalau ini dewasa dan tidak memaksakan kehendak. Gitu. Kalau Bapak di pandangan pertama Bapak gimana? Ini istriku. Waduh, Sudah yakin. Soalnya ketika dia sudah bilang mau, saya sudah yakin ini istriku. Hari ini ketika aku pertama langsung yakin akan menjadi istri gitu. Udah mati istriku. Yakin. Kemarin itu langsung menerima apalagi berpikir-pikir. Pasti. Perempuan itu pasti. Salah satunya waktu itu ketika kami ketemu itu kan langsung ngomong. Ya nggak langsung ngomong langsung gini enggak, tapi ada pembukaannya dulu. Kita baru sadar kalau loh, ternyata kita sekampus ya. Tapi kita nggak tahu. Iya, terus ya ibaratnya aku masuk duluan angkatan 2012, kan ke angkatan 2013. Di satu kampus tuh apakah pernah bertemu? Nggak pernah. Padahal sekampus. Kedengaran namanya aja nggak pernah kan? Ya udah. Jadi sampai ada di titik ternyata jodohnya pas sama yang unik ya. ya kenapa sih perempuan itu berpikir? Karena biasanya perempuan itu misalkan dia sudah mencapai sesuatu, terus yang dia takutkan tuh mesti apakah nanti suamiku mau terima dengan aku pencapaianku yang begini-begini ya gitu loh.
Itu sebenarnya awalnya terkhawatirkan, awalnya begitu. Ngomong-ngomong sama kakak waktu itu, kakak ya cerita bahwa pandangannya dia terkait tinggal di Surabaya atau di Madura itu sebenarnya bikin kayak ragu. Jadi ketika tahu pertama itu langsung ngomong dan kasih tahu. Iya. Ini identitas saya. Saya begini, saya dari Surabaya juga, orang tua di Surabaya, ada juga keluarga besar di Madura. Dan Anggapan lah saling cerita. saling cerita. Ya iya, karena seusia mungkin ya. Kita ini kita nggak berpikir lagi kayak oh ya gimana manis-manis dan enggak ya. Udah sebagai sama-sama orang dewasa ya tujuannya apa? Berarti pertemuan pertama itu cuman anggapanlah saling mengenal. Saling mengenal tapi sudah masuk ke intinya. Misalkan intinya sudah gini, saling buka identitas sudah. Misalkan kayak aku ada kesibukan di kampus, aku lebih suka tinggal di Malang. Kayak gitu tuh ngomong dari awal. Bahkan sampai mungkin agak sensitif ya waktu itu ya kak ya. Kalau misalkan istri nggak bisa masak gimana? Nggak apa-apa, gitu, nggak masalah. Aku bukan nyari itu. Saya ngomong lagi karena itu wajar. Kenapa kok hampir semua perempuan akan bertanya seperti itu? Karena banyak dari laki-laki itu belum beres dengan dirinya ketika dia merasa semua istri itu pintar masak. Padahal tidak semua kondisi perempuan itu seperti itu. Nah itu makanya tak tanyakan dulu. Bahkan sampai aku kayak sensitif. Kalau gajiku lebih besar dari gajimu gimana? Ya nggak apa-apa. Rezeki itu rezeki, bisa jadi itu adalah rezekiku yang ada di sampean. Saya bilang kayak gitu. Aku juga oh ya udah wes bismillah, kalau emang dia sudah siapin itu ya sudah. Berarti orang ini nggak main-main. Ketika pertemuan pertama otomatis kan sudah mendengar ceritanya. Apakah Mbak Mala ini sudah tertarikan dengan kayak karakternya, apa cocok atau enggak? Aku jujur nggak nanya sih, nggak nanya. Maksudnya karakternya apa itu? Iya tahu karakter waktu ketemu aja, tapi nggak yang stalking dia di Facebook atau di YouTube atau apa. Nggak lihat, benar-benar nggak mau ada tuh. Orangnya itu ya. Gak mau kemasukan clue yang lain, takutnya aku punya asumsi sendiri. Oh ya benar. Jadi ketika aku kenal orang itu, aku hampir tidak pernah melihat Instagramnya atau ininya. Karena aku langsung pengen lihat langsung sama orangnya. Karena kadang-kadang medsos itu kadang-kadang membuat kita punya opini sendiri. Setelah itu kok bisa ada pertemuan kedua ini apa? Tujuannya apa ini? Enggak. Langsung ke intinya apa ada pertemuan lain? Enggak, sebenarnya pertemuan pertama kan saya sudah yakin. Saya sebenarnya mau pertegas tapi ya memang mau mikir-mikir dulu deh. Mikir-mikir dulu pertama dan pertemuan kedua Ya langsung tegas lagi. Tegas lagi. Nah ini yang saya kan saya dengar Ya gimana? bilang gini, oke, saya mau main ke rumahmu di Jombang. Nah ini gimana ceritanya nih? Kok langsung ke main ke Jombang gitu? Ya aku gak kaget sebenarnya waktu itu kan, karena memang nah ini juga awalnya gini yang menentukan pertemuan kedua itu sebenarnya ya dari keamanannya sendiri. Aku tuh orangnya oh ya ketemu oke. Betul. Gimana tadi ceritanya ini? Yusi nanya, mau ketemu lagi ya? Iya. Kapan kata ustaznya? Ustaznya bilang katanya ini 2 minggu lagi. Aku menghitungnya 2 minggu lagi itu begini. Pokoknya hari Minggu kalau iya, 2 minggu lagi itu artinya gini. Setelah kita ketemu, ada waktu 1 minggu, ada waktu 1 minggu lagi. Nah, hitungannya berarti kan 2 minggu kan. Wes, aku udah punya acara tuh di minggu pertama. Apa ada acara gini. Terus akhirnya ditanya, jadi ketemu gitu. Dia di mana kalau besok? Intinya minggu pertama itu. Minggu hah? Aku langsung kaget. Yo, mesti katanya minggu kedua ini gimana? Yes, karena ada cepet-cepet menikah. Ternyata yang di sini yang pengen nikah itu cuma orang ini. Kebelet lah ya kayaknya. Enggak. Kalau sebenarnya saya kan punya indera ketujuh. Yakin istri ini. Tapi saya ini agak ini saya. Bayangkan Pak, tunangan saya duluan. Kok bisa kabar dia mau nikah duluan? Dia dulu milik saya. Sering kali kan. Ya
ya udah, terus ya ketemu kedua tuh mempertegas kapan aku bisa ke rumahnya abah. Gitu. Oh berarti pertemuan kedua itu Iya. langsung membahas Langsung membahas. ke rumah di Bogor. Waktu itu aku memang minta waktu itu artinya bukan ragu atau apa enggak, tapi lebih kepada bersihin diri lah, bersihin hati. Anggaplah introspeksi. Iya, maksudnya perlu waktu berpikir, ya tirakat kan dari guru kan juga kasih Karena tahu. menikah itu kan apa? Masalahnya serius Mbak ya. Iya, jadi waktu itu sama guruku, ya udah kamu coba tirakat sebulan gitu. Jadi ya aku minta waktu ke kakak sebulan tolong apa namanya nanti intinya aku sebulan ini aku pengen diri dulu lah, bersih diri dulu. Artinya aku biar niat nikah sama kakak itu biar nggak kecampur sama yang lain-lain gitu. Biasanya kan ada kan karena ada faktor-faktor apa yang menjadikan aku sebenarnya nikah ya. Padahal nggak boleh gitu juga gitu loh, kan juga harus dipersiapkan matang-matang. Jadi menurut saya kan cuma ingin membersihkan diri. Iya. Karena ini masalah apa? Anggaplah keberlanjutan keselanjutan. Iya, karena kan punya akhirat kan. Jadi kalau misalkan aku ada sedikit niatan nggak bagus gitu ya buat terima kakak. Ya ada pepatah itu Pak, menyempurnakan separuhnya iman. Ya iya, iman yang separuh itu kan kalau niatnya nggak bagus kan juga. Nah, Ya, apalagi stereotipnya aku nikah di usia 31 tahun perempuan loh ya. Itu kan mesti jadi wah kamu yang ini dapat jadi yang ini. Nah, aku akan bisa kasih tahu bahwa enggak, aku bertanggung jawab kok dengan pilihanku gitu. Jadi bukan karena kesusu menikah asal ngambil asal nyomot tidak, tapi emang benar-benar oh iya. Bahkan sampai ada satu momen ada satu orang itu yang ngomong bahwa itu posisi kami masih kenal seminggu 2 minggu ya, masih kenal 2 minggu. Ada itu satu sana kan kenal kapan itu kalau mau chat itu lalu WA. ya waktu itu lalu ya, tapi hanya orang lain. Maksudnya jadi beliau itu yang UC itu nanti kirimkan. Oh jadi saya nggak interaksi langsung nggak? Iya. Baru Yang kali meminta, diskusi ya. yang meminta, ini yang meminta. Ah. Saya tidak terbiasa chatting. Oh. Saya santai orangnya. Berarti kabarnya orang lawas gitu. Orang lawas. Loh, aku tahu maksudnya dia memang menjaga biar nggak apa namanya biar nggak ada. Nah, ini saya tanya ke Pak Ari, kok bisa kata itu? Kan bisa chat sama orang, kok bisa kembali ke Barusi, ke Mama? Itu gimana nih pandangan dari Pak? Gimana? Biar lebih jelas ini. Kelewatan batas. Oh ya paham. Ya aku paham lah maksudnya. Tapi saya mau tahu sebelum menjawab. Saya kan ketika dapat ketika pertemuan pertama itu sama-sama kita kan menyampaikan ke orang tua. Nah, malam menyampaikan ke orang tua. Saya juga itu menyampaikan kepada siapa nih Pak? Sulaiman. Ternyata kemarin ceritanya lucu. Kemarin cerita kan. Ceritanya mana? Tapi saya baru dengar. Topping. Makan Fahri ketika mau nikah Sulaiman Pak. Ya mak, apa sih nama Nah itu gimana ceritanya? saya Itu gini ceritanya Pak. Pak itu sebelumnya tuh kirim ke grup. Ini calonku. ya enggak kan itu belum itu. Saya jawabnya Anda sendiri. Nah, oh Jabri ya. Ini Langsung itu. Ini calonnya. Benar nih. Langsung saya pulang Pak. berarti jarak pulang. Mak. Alhamdulillah kabarnya ada mak. Alhamdulillah ada mak. Tak kira sudah anu Pak. Ini mak. Mana alhamdulillah Pak. Jangan orang tua yang karena apa yang ditekan sama orang tua. Dan ditekan itu Pak dia harus nikah, Pak dia harus nikah. Tapi alhamdulillah bunga Pak, maksudnya senang lah orang tua. Nah, jadi asik videonya Pak. Pas videonya itu sampai ngajar ke anak-anak tentang masalah itu. Alhamdulillah, ustazah gitu saya gitu Pak, ustazah gitu. Langsung ditelepon Pak, langsung ditelepon ya, telepon pribadi. Ini sama kawan. Ya antara Mak
pakai bapak ya. Iya, saya ke orang tua itu jarang minta, tapi sekali Pak harus kasih. Ini aja bapak, becom kan segini ya gitu bapak. Nah, mulai bapak. Ya, akhirnya dipercepat itu pak. Iya. Berapa minggu ya? Cepet kok. Iya, prosesnya cepet kok. Ya, sebenarnya dalam waktu 1 bulan itu kan juga godaan itu kan mesti ada, baik dari aku juga dari Kak Fahri. Godaannya itu sebenarnya lebih ke mungkin orang-orang nganggep kayak gitu biasa, tapi enggak, menurut kami itu enggak. Jadi kayak misalkan ada orang yang berusaha mengenalkan orang lain gitu ya, aku bilang mohon maaf waktunya. Kan sama dari kami. Ketika sampean udah pertemuan kedua kan, nah kan kapan ini kan sudah mau niatan main di Jombang, otomatis sampean berpikir gini, iya ya, kapan ini kan orang Madura, sedangkan saudara dari sepupu, dari adik saya, dari bapak, ibu kan orang Jawa. Itu gimana? Keputusan dari Pak Marla kok bisa orang Madura ini? Ya nggak masalah, nggak masalah. Kan viralnya orang Madura kan kabarnya asli orang Madura ini. Kan viralnya orang Madura kan negatif. Maksudnya kayak banyak yang viral-viral ya, kayak pasukan rombeng, begal, maling, kan banyak orang Madura. Berarti Mbak Marla tidak mempengaruhi negatif itu kayak? Ya enggak dong. Kalau dia datang dengan niatan baik, datang dengan niatan baik untuk menikah loh ya, dengan dia membuka, dia bercerita apa adanya, dia terbuka lah, terus negatifnya di mana? Gitu. Menurut Mbak Marla, pengetahuan dari Madura itu apa sih? Mbak Marla, Madura itu apa sih? Yang pengetahuan dari Mbak Marla? Satu kata ya, unik sih. Unik ya? Iya, udah unik. Uniknya itu Udah gak cakep. uniknya itu kompleks ya, kompleks tapi tak simpulkan orang Madura tuh unik, udah gitu aja, unik aja. Terus gimana tanggapan dari orang tuanya Mbak Marla ini? Orang mana dulu kayak gitu. Orang Madura. Terus gimana tanggapan? Oh, kalau orang tua biasa, mungkin karena lebih ke karena bapak kan juga dulu perantau. Oh ya, bapak itu kan perantau jauh juga. Iparnya bapak kan juga ada yang dari Bali, orang Makassar. Jadi kan ya udah biasa gitu loh, urusan beda suku, beda apa itu biasa. Cuma paling yang dimasalahkan bapak waktu itu awalnya adalah ya apakah dia NU atau Muhammadiyah, nah gitu. Oh, ketika dia organisasi. Gak kepikiran dia kasih banget. Satunya Kiai MU, satunya Langsor. Itu yang unik. Iya, jadi pernah dibahas. cerita gini, Pak. Unik belum? Ada yang deket. Orang mana? Orang Madura. Oh iya, biasa. Tapi dia NU. Hah? Berarti bapaknya Mbak Marla ini kaget bahwa calonnya Mbak Marla ini orang Madura plus NU. Bukan orang Maduranya nggak apa-apa, NU-nya sebenarnya. Karena gini, bukannya bapak itu takut sama NU itu nanti gimana dia ngomongin dia, enggak. Tapi yang bikin bapak khawatir itu adalah orang NU ini tidak berwawasan luas, artinya menganggap bahwa yang Islam itu NU Muhammadiyah bukan Islam. Nah itu yang ditakutkan bapak, itu aja. Kalau dulu sih antara Muhammadiyah itu kan Pak. Iya. Kayak tahlil, yang sensitif ya, kayak tahlil, siarol, kan banyak perdebatan antara itu dan Muhammadiyah. Ya tetap sekarang pun juga masih ada kan orang yang berpendapat. Terus gimana ini? Ya cuma bilang, berarti sampai ini Pak menyatukan NU dan Muhammadiyah. Ya gitu, orang tua juga NU, tapi dia NU-nya ini kan yang wawasannya luas kan, bukan gitu. NU Ya yang fanatik kan, gitu. Enggak apa-apa gitu. Kan maksudnya gini, aku bilang ke bapak juga gini, seandainya dia NU fanatik, harusnya tahu lah aku dari Gontor. Gontor itu kan gak ada NU-nya kalau dalam pandangan orang NU. Modern kan terus, yang modern pokoknya KNU kan gitu. Terus pondoknya modern, ya enggak.
latar belakang juga Muhammadiyah gitu loh. So yo pasti kalau misalkan Kak Fahri nggak cocok di sisi itu, ya pasti dia akan berhenti. Nggak mungkin. Itu kan ibaratnya kan riskan kan, aku Tapi NU dan Muhammadiyah itu budayanya beda Pak. Ya beda itu kan sebenarnya cuma beda kan sama-sama ada dasarnya. Ya sudah mulai lunak lah. Cuman kan dalam beberapa orang yang memegang tradisi bahwa kalau NU ya harus NU, Muhammadiyah sama Muhammadiyah. Tetap di Muhammadiyah itu juga sama, ada juga yang fanatik juga. Nah Bapak tuh lebih kagetnya tuh lebih ke situ. Selama dia nggak fanatik ya nggak apa-apa gitu. Ya tak kasih tahu juga kalau dia ketua Ansor di ranting gitu di anak. Masih ketua organisasi lah. Ya, gitu. Ansor lagi kan ya. Nah, terus Bapak ini gimana ini? Ketika ketemu camar calon mertua ini. Nah, calon mertua ini kan Muhammadiyah. Kan yang saya dengar Kak Fahri akan jadi imam dan jadi kurban. Itu gimana ceritanya? Sedangkan di sana kan mayoritas Muhammadiyah. Padahal pernah ikut ya. Bisa jawab sebenarnya. Pernah ikut ini. Pernyataan saksi. Tapi Sleman itu lucu. Bikin status kan di rumah ada dilarang merokok, saya merokok di video. Iya ya merokok. No smoking, no smoking. Merokok. Ya begitu. Sebenarnya ketika antara NU dan Muhammadiyah itu semua disampaikan ketika pertemuan kedua ya. Dan saya nggak kaget kan. Soalnya kan Sleman tahu sendiri. Saya dulu semenjak SMA itu sudah biasa mempunyai guru NU dan Muhammadiyah. Bahkan saya cenderung itu guru ke Muhammadiyah. Pak Islam. Saksinya Sleman. Jadi alhamdulillah karena sejak SMA saya sudah maksudnya sudah bertemu dengan perbedaan itu NU dan Muhammadiyah. Dan alhamdulillah ketika mendengar itu ya kenapa? Malah tadi kenapa ya guys? Jadi alhamdulillah ya. Tapi kalau Muhammadiyah kan kalau sholat subuh kan tuh ada tuh gambar bentuknya. Ya kalau saya jamaah sama dia tetap saya udah. Ya santai aja. Kamu udah gitu loh. Ya saya ikut apa juga ya itu udah ada. Menyatukannya itu dan Muhammadiyah nih. Unik juga ini. Nah, bahkan saya ikut apa kan saya kalau pulang ke Jawa itu sering menemani apa ya Assalamualaikum masing-masing. Saya juga merasa di sana walaupun Muhammadiyah tapi tradisi tetap NU. Contoh ada pengajian, ada makan-makannya juga ternyata. Oh, ada pencelam. Iya, berarti udah bukan Islam. Oh jadi di musola itu ya? Iya. Ada storynya. Makan juga. Jadi kalau banyak yang beranggapan aku bisa. Iya. Banyak yang beranggapan Muhammadiyah itu Pak dari orang-orang yang negatif Pak ya. Jangan dengerin loh Pak. Salah. Muhammadiyah itu pelit. Bisa pelit. Ada selamat ke. Jangan. Enggak, sebenarnya masalah selamatan enggak selamatan. Ini bukan kata saya. Oh iya, biasa udah biasa. Santai juga, maksudnya sama pun orang Muhammadiyah itu juga ada stereotip tak bagus juga kan ngomongan orang itu kan khusus untuk orang yang fanatik. Sebenarnya antara selamatan dan selamatan itu dulu itu kan di zamannya Pak Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah itu pernah didatangi, suatu ketika pernah didatangi sama suami istri di mana itu di Jogja. Ini saya itu meninggal orang tuanya, apakah saya perlu selamatan? Karena saya nggak punya apa-apa. Itu ceritanya yang dari Ahmad Dahlan. Nggak usah, nggak perlu ngomong nggak wajib. Yang wajib itu mendoakan, tapi nggak perlu selamatan. Itu yang dipakai dipegang sama orang Muhammadiyah, bahwa selamatan yang dimaksud sini bukan hanya tidak harus berupa dengan selamatan yang ini dan macam-macam. Menghindari dari orang yang tidak mampu. Iya, jadi itu bukan kewajiban gitu loh. Nah, sebenarnya Muhammadiyah itu cara bermuamalah beribadah itu memang sengaja praktis dan sangat dipraktiskan.
dari cara mengajinya, dari caranya sunnah-sunnah yang diamalkan gitu. Tapi saya mengakui Pak, kalau Muhammad itu pendidikannya luar biasa. Iya, betul. Pendidikan saya nomor satu lah. Ya karena memang Muhammadiyah kan memang yang pertama kali didikan pendidikan dan kesehatan, ya dan sosial. Karena memang gerakan yang digerakkan itu kan gerakan sosial. Itu sih, ya itu sebenarnya ya udah. Kalau dulu kan pas panas-panasnya Muhammad NU kan, Ya, benar sampai disingkatkan NU Muhammad dan Muhammad NU. Panas-panasnya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah damai, sudah satu jalur lah. Pokoknya kalau nggak merokok itu Muhammadiyah, kalau merokok NU. Buktinya Kiai A.M. Fahrudin dari Muhammadiyah, ketika Muhammadiyah ngasih fatwa bahwa rokok itu haram, beliau ketua umum terlama di Muhammadiyah merokok gitu. Kok Pak A.M. Fahrudin itu. Jadi tidak jadi patokan. Tidak jadi patokan. Orang NU yang tidak merokok pun juga banyak. Jadi alhamdulillah dari cabangnya ini Oke, ya, ketemu ya. Itu ada kisah unik selanjutnya. Kan sebenarnya saya bonek kan, udah nekat. Karena orang Madura itu ya harus terkenalnya berani. Oh, walaupun nggak punya apa-apa, berani. Kok bisa gitu? Kok iso? Itu ya bisa. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, ya saya terbuka sama bapak saya tulisnya gini. Udah dari mana? Bahkan saya karena dia sudah bilang itu ya, saya setiap pertemuan 1, 2, 3 penting kapan ketemu kapan. Tapi apa itu? Apa itu ngomong apa? Humoris. Saya sampai bertanya saya ngomong apa? Jangan-jangan nih. Iya bang humoris. Masuk bapak dia sudah gitu. Cairkan suasana itu bang. Sulaiman gimana Sulaiman? Mana kabarnya di sana? Kalau diajak makan kan di warung sama ada. Kalau di kan sama ibunya gitu. Kalau usianya 60 tahun kami kayak orang muda. Ya emang itu sih kelebihan bapak. Ya salah satunya kan karena bapak kan dulu senang merantau. Jadi anggaplah bisa. Iya, ke semua kalangan itu bisa. Ada aja. Bapak itu ya dulu di Jakarta termasuk yang lama. Dan dia menanya sama preman-preman gitu. Tapi ya lucu, bukan teman yang artinya kemana-mana sama preman enggak. Jadi ada satu momen, nggak tahu udah cerita apa belum. Naik bis, biasanya di Jakarta itu kan dulu terkenal kalau di bis itu kan di Metro Mini itu kan banyak pencopet gitu-gitu. Suatu ketika bapak tuh naik. Ketika ada pencopet mau ngambil dompetnya bapak tuh kasar, dipegang tangan sama bapak, begitu, dipegang di belakang, terus orangnya langsung minta dorong gini kan, terus dilepasin, terus ke bapak bilang, sorry, langsung pergi. Masih ada. Iya. Jadi besoknya lagi pas mau nyopet lagi kelihatan bapak. Enggak. Bapak tuh lebih ke soft, tipikal soft kalau apa ya kalau ngadepin orang kayak begitu. Jadi lucu-lucu cerita-cerita yang bapak ada aja. Makanya kalau ada yang beranggapan ketemu Camal itu menyenangkan. Karena saya dibantu sama Mada. Oh jadi penting. Sebenarnya sudah dikasih kisi-kisi. Kisi-kisi itu penting ya. Sebelum berarti kabar ini sebelum Belajar dulu tanya dulu ke kabar ini. Ya, sudah kasih kisi-kisi. Dan abahnya sama beliau sudah di ya jam. Enggak, sebenarnya gini, bapak itu sebenarnya agak mudah sulit ya. Mudah itu artinya kalau dia klik akan enak banget. Kalau nggak klik, aduh nyaman pasti. Bapak itu tipikal gitu. Nah, suatu ketika kan Pas ketemu, yes, gimana? ya Waktu itu kita kan kabarnya sama. Salam.
sama-sama salah ya. Ternyata kisi-kisinya masuk semua. Jadi aku tuh udah bilang kalau ngadepin bapak tuh begini. Nah salah satunya aku lupa nggak ngasih tahu tentang baju. Bapak nggak masalah sebenarnya. Cuma mungkin secara budaya di Jombang itu sarungan itu khusus untuk sholat, bukan untuk harian. Nah itu ya nggak masalah juga gitu. Kalau Madura jadi seharian udah terus. Lah iya, aku sebenarnya lebih ke kayak ini sih, kayak biar nyaman aja Kak Fahrinya ketika ketemu bapak. Tak tanya kan di awal, pakai baju apa? Rahasia. Oh wes rahasia. Bener kan? Datang ke sana, bapakku celanaan, pamanku celanaan. Kalau paman paling rapi ya. Dia sendiri sama yang paling sepuluh itu kok yang hitam. lain ke hijau. Gitu sih. Sebenarnya ya nasihat buat yang mau nikah juga gitu. Jangan kalau emang udah cocok sama cowok, bapakmu itu kasih tahu dan kasih tahu juga sih sama calonnya kisi-kisi tentang bapaknya. Karena bapak itu akan tetap pasang, semua bapak dulu dunia ya menurutku ya, akan pasang badan tetap, walaupun laki-lakinya baik gitu, tapi tetap akan pasang badan. Benar gitu. Nah itu tugasnya siapa? Ya tugasnya si perempuan itu sih. Bahkan sampai ada istilah jihadnya laki-laki itu datang ke calon mertua minta dengan cara yang baik, tapi jihadnya perempuan ngasih tahu ke orang tuanya, maksudnya ke orang tua, maksudnya ke orang tuanya sendiri gimana ininya gimana. Jadi perantara, jangan anak laki jangan disuruh kosongan datang ke rumah. Pasti nanti kena konflik gitu loh. Misalkan dia sudah baik tapi karena gak dikasih kisi-kisi sama orang tuanya, mungkin ada perbuatan atau apa yang menurut dia wajar tapi menurut orang tuanya nggak wajar. Nah itu bisa jadi konflik. Nah, itu sebenarnya sih. Jadi pertanyaan ini kan ya sebenarnya apa? Sudah ada jawabannya. Untuk wejangan bang, kan pengantin baru nih. Ya. Yuk, minta wejangan dari Pak Malah Hari. Nggak bangun bulan gitu. Gimana? Wejangan untuk para jomblo nih atau para teman-teman yang mau menikah, wejangan yang mau menikah. Kasih beri nasihat supaya semangat ini. Ini dulu, yang cowok. Kalau niat nikah segera oleh bapakmu. Caman lah dia jawab. Ngomong apa adanya. Kalau buat cewek, apapun usiamu menikah, gak usah khawatir. Akan menyenangkan ketika menikah itu, ketika di dalam kondisi perempuan ya, itu kamu sudah dewasa. Dewasa itu artinya kamu sudah siap menerima orang baru, kamu tidak lagi, maksudnya kamu sudah selesai sama dirimu sendiri. Mungkin yang dulunya kamu suka healing, yang gimana harus healing, ketika kamu sudah dewasa bahwa ketika nanti menikah aku bertanggung jawab dengan satu orang ini, bukan berarti nggak boleh healing bukan, atau nggak boleh melakukan hobi yang lain bukan, tapi kamu harus bertanggung jawab dengan satu orang ini, gitu, berbagi rasa. Karena kadang perempuan itu pengalaman ya, karena bisa jadi misalkan yang laki-laki ngomongnya itu bercanda konteksnya, ternyata di perempuan tidak bercanda. Itu kalau dari dua pihak ini sama-sama nggak belajar, pasti. Jadi udahlah, nggak usah keburu-buru nikah. Maksudnya keburu nikah tuh maksudnya aku pokoknya kudu nikah dengan si ini. Kadang-kadang gini lah, untuk para pemuda yang mau nikah, banyak anak muda yang juga takut nih. Karena Faktor pertama, biaya. pasti nih. Pertama itu biaya. Nomor dua kecocokan. Nah ini dua faktor ini yang jadi. Tapi yang paling utama ini biaya. Betul. Biaya itu gini teman-teman. Siapa sih yang nggak menginginkan pernikahan itu mewah, terus ada maksudnya ramai, terus juga memorable, ala kan seumur hidup, sekali seumur hidup.
Tapi yakinlah bahwa yang terpenting dalam menikah itu setelah menikahnya, bukan ketika resepsinya. Tapi selama ketika kita mampu punya uang, dan kita juga bisa menghitung uang itu ada ketika setelah menikah. Kamu pengen buat resepsi yang model apapun, dia nggak apa-apa, asal jangan sampai kamu tinggalin utang, udah gitu aja. Kalau ada emang laki-laki yang emang mendekati kamu dalam kondisi uang itu dia tidak besar, masih pas-pasan, yang perempuan ya kamu suka sama dia, lihat aja dia tanggung jawab nggak sama kamu. Selama dia bertanggung jawab, uang itu bisa dicari. Uang memang akan menjadi kebutuhan utama, tetapi selama dia bekerja keras, rezeki itu akan datang kok. Tapi kalau misalkan menikah hanya karena di TikTok itu standarnya menikah tuh cowok harus begini, sedangkan di Indonesia ya muka orang Indonesia ya kayak gitu. Pekerjaan orang ya macam-macam, nggak cuma sekedar kan di Korea. Jadi menurut Mbak Mala ini gitu. jangan terfokuskan dengan satu pesta. Betul. Tapi kita harus fokus dengan Iya. setelah menikah juga ya. Selama kamu sudah yakin sama si laki-laki itu, walaupun si laki-laki itu biayanya ibarat kata nggak punya uang banyak gitu, kamu juga harus memaklumi. Kalau kamu bilang belum nggak bisa, ya kamu nggak usah nikah sama dia kalau gitu. Paham ya? Kan selama ini kan selalu gini, dari kamu mau nikah sama aku, ya kamu harus berikan aku mahar sekian. Itu hakmu juga. Tapi kalau misalkan kamu ngomong kepada laki-laki yang secara uang itu dia nggak ada, kamu punya standarnya seperti itu, mending nggak usah jadi aja sekalian. Itu pasti nanti berujung pada dendam, baik si laki atau si perempuan. Yang laki-laki merasa aku ini kurang opo, aku harus berusaha, aku harus punya kerjaan begini halal, kamu kok nututi sampai banyak dan macam-macam. Yang perempuan merasa aku tidak merasa dihargai karena kamu nggak pernah beliin aku begini. Nah, jadi kamu sudah dua-duanya baik laki atau perempuan kasih kriteria sendiri-sendiri deh. Aku mau perempuan yang cantik, perempuan yang seksi, perempuan gini, tulis. Yang cowok, yang cewek, aku laki yang kaya begini, tulis. Kenapa? Biar kamu tuh bandingin. Ini realistis apa enggak, ini apa enggak, sebenarnya gitu. Kalau kamu masih kekeh, ya laki kan harus gini, enggak juga gitu loh. Ya kalau misalkan kamu masih tetap kekeh, ya mending nggak usah nikah sama dia aja sekalian gitu sih. Jadi Kak Mala ini jangan sampai berpikir tentang nikah, tapi setelahnya bagaimana memahami kekurangan. Nah, coba saya mau tanya ke Pak ini. Untuk coba kasih tahu anak muda faktor utama karena biaya nikah gimana ya Pak? Biar tidak terfokus dengan itu. Sebenarnya yang bisa jawab saya Pak. Iya. Belum tahu aku. Aku tahu aku. Gini aja. Ketika melihat proses saya dengan Mala, menurut saya gimana? Bagaimana proses pernikahan kita gimana? Lancar. Anak kan nggak begitu ngerti kayak kapan ini gimana uang gaji gitu kan nggak pernah Iya, maksa. jadi uniknya gini Mas. Jadi modelnya kan, jadi saya sebenarnya terkagum-kagum dengan Mala sama apa. Saya jujur-jujuran tuh ke Mala, apalagi kabar-kabar sama dia. Pak, saya menikah. Oh ini niat ibadah. Tapi saya nggak mau ribet Pak. Soalnya kalau menikah ribet banget tujuan itu Pak. Saya ingin menikah gimana ya? Saya tapi ya nggak mengampurkan sampai utang ratusan juta. Dan akan beliau ya saya setuju. Tahu kan? Nggak ada tunangan langsung. Bukan masalah itu Mas. Kita tidak perlu sulit dan lancar-lancar aja. Itu yang Dokter taker ya. Apalagi pas ditanya kabarnya sama Bapak sakitnya berapa? Sakitnya 9 kalau nggak salah. Iya, iya. Jam 9. Jadi menikah itu biaya itu jangan jadikan kendala tadi ya. Iya. Jangan jadikan Tapi kendala. juga harus disiapkan. Niat yang baik.
Ya ketika Sulaiman coba bandingkan orang Madura nikah yang 7 hari sama kita yang persiapan gimana? Nah, apa perbedaan? Karena Madura itu adatnya, Mbak. Adatnya yang mahal. Kalau nikahnya itu murah, gampang. Ya sebenarnya mau nikah pakai adat, mau nikah nggak pakai adat itu nggak masalah. Cuman mampu apa enggak, itu aja. Kalau nggak mampu, Tapi Mbak, ya gimana ya fakta? Banyak fakta ya, fakta yang berbicara ya. Ya bertanggung kesimpulan tentang maksudnya itu faktanya meskipun nggak mampu ya. Hubungan mau boleh atau berapa malas itu Mbak. Makanya gitu. ya Tumpuk-tumpuk. Kayak Ya, saya makanya selalu itu yang ditekankan sama ketika saya mendapatkan jawaban yang luar biasa dari Mala dan Pak Kamu yang sangat setuju. Itu saya sampaikan ke Mak kamu Pak. Dan Bapak itu bilang gini, Mak sih dulu. Ini kan kamu nikah 1 kali, kali masa ini. Daripada rebutan. Sudah bisa. dan alhamdulillahnya setelah kita menikah nggak ada ini ya, kita nggak ada beban ya. Tetap orang tua tetaplah pasti biaya dikeluarkan kan besar, tapi ketika hitung-hitungan itu masih bisa ditutup lah, artinya tidak yang sampai berlarut-larut gitu loh, itu sih. Semangat Sulaiman yang semangat. Jangan takut. Jangan takut. Semangat. Semangat. Iya. Ada nasihat buat Sulaiman. Gak perlu lah. Gak perlu nasihat. Bisa mewawancara kita pakai siapin. Iya. Tinggal dilaksanakan. Iya. Jadi pernikahannya Pak Farid dan Mama Mara ini unik, boy. Coba ya. Apa ini? Bayangkan dari gak kenal dikenalkan oleh teman-temannya dan alhamdulillah sekarang sudah jadi sah suami istri yang sangat unik. Unik kenapa? Yang maksudnya unik itu NU dan Muhammadiyah disatukan kembali. Oh yang lucu ini yang kakak waktu dikawal sama orang Banser itu kan. Oh iya, saya Iya. coba. Jadi sebenarnya di yang bantu-bantu bapak itu sebenarnya ada orang-orang kokang. Kokang tuh kayak Bansernya Muhammadiyah. Oh, Ada, cuma tidak pakai seragam. Oh, Karena kan kapasitasnya bapak kan pengurus Muhammadiyah. Nah, ketika tahu kakak tapi itu sama orang Banser. Orang kokang gini, harusnya kita juga pakai seragam gitu. Harusnya kita pakai seragam gitu. oh ya, Ngakak gitu. Kan waktu itu memang sebenarnya sudah mengajukan ke bapak sebenarnya. Apa kita pakai seragam? Nggak usah, kayak bapak. Nggak usah. biar tidak menonjol gitu kan. Iya, ya udah biasa aja gitu. Itu di kawan bangsa di Sulaiman. Bukan saya. Temannya Sulaiman. Udah lah ya, ada 2 Banser kita kan kok langsung belum kayak gitu. Temannya Sulaiman itu bangsa itu. Dan alhamdulillah pernikahannya Pak Farid dan Mama ini sangat sederhana ya, sederhana dan sangat apa unik. Muhammad NU. Dari perjalanannya pernikahan selalu buat konten mesra-mesraan. Kan jomblo ini Disclaimer ya, didulang, disuapin. semua tuh based on skenario. Itu gimana Pak? Kok sampai disuapin? Apa ya? Garisi, gak garisi. Enggak, awalnya gini sih. Saya bukan tipe orang bukan tipe orang yang seneng dikontenin. Bukan juga karena risih, bukan. Gak seneng aja gitu. Tapi ketika aku naik sama kakak, kenapa sih kalau dalam setiap momen itu harus dikontenin? Dia jawabannya bikin aku akhirnya, oh itu adalah karena pengen buat momen, ingin buat kenangan. Nah Jadi itu. momentumnya itu. Iya, yang dikejar itu. Ya, Disuapin. jadi Itu yang saya.
Ini yang saya iri. Adiknya aja marah. Jomblo. Gak terima. Iri. Emang Kak Fani itu memang kadang pemalu ya, tapi tak apa-apa. Tak malu ya, hilang malunya. Ya, makanya berkonten. Karena pernah saya tuh kayak, aku harus ngapain? Udah tenang, gak usah ngapa-ngapain. Kamu itu saya jadikan konten, udah biasa aja. Jadi saya ingin membuktikan ini loh halal. Keselnya di situ. Tapi banyak kok, yang penting halal. Pacaran setelah nikah. Betul, enak, gak ada beban. Berarti pasangan ini humoris dan romantis. Coba ya, humoris dan romantis. Yang penting gak dramatis. Wah, satu lagi, Ya. gemoy. Katanya ini gemoy. Kami udah tuh dua-dua. Gini Pak, pertama gini Pak. Man, alhamdulillah sama-sama gemoy Man. Itu masalahnya sama-sama gemoy. Alhamdulillah saya sudah naik 15 kilo. Ini bahagia banget ya. Suka seimbang. Ya, Kasih. Ya alhamdulillah ternyata saya sudah mewawancari pasangan yang sangat romantis, humoris, dan gemoy boy. Aduh. Ternyata luar biasa perjalanan antara pengenalan dan setelah menikah ini. Ini menjadi panutan bagi kita semua agar supaya pacaran setelah menikah. Dengan. Waduh. Jaga mata. Jangan apa halal ya. Halal. Yang belum nikah ya. Ya ini boy. Semoga pasangan Kapali dan Mamalan sakinah mawaddah warahmah, Amin. selalu humoris, Amin. selalu romantis. Amin. Pokoknya doa-doa baik untuk pasangan ini. Amin. Baik, terima kasih Mamalan dan Kapali atas waktunya. Ini anggaplah ngobrol-ngobrol biasa lah ya. Aduh, gimana Karim? Oke boy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu channel juga ya, Pak. Hah? Masa proses ambian lalu. Iya kayak itu boy, kamu mau podcast ini boy. Boy. Review nasi goreng, Datang dulu boy. mana Oke. rasanya? Bersama pengantin baru. Pengantin baru ini boy. Ini pengantennya, satunya yang nyuting. Mana rasanya review? Belum, kita coba dulu guys. Gimana rasanya boy? Aman boy. Sleman itu kalau ngedit, kalau aku kan ngedit kan cuma ngabung kasih musik. Sleman enggak, kasih suara, niat banget. Lucu itu pak. Dan lucu. Ya nggak apa-apa. Kalau Oke. kita emang dukung, Bagaimana Anda lihat kontennya Sulaiman, terutama sama Fuad? pas banget. Tapi tidak Fuad nyesel no bisa deh. Duro. Duro. Masih orang Jombang pakai wong Madura, Pak. Tapi sungguh itu sih pakai wong Jawa. Jangan kancingnya dia Solo asli mas, Hah? asli Solo. Jaga yang yakin. Oh, kau aku Solo. Karena ring Madura. Orang betul lah. Iya sih. Bebas. Tapi ngetes anu loh, ngetes Fuad. Oh. Apakah Fuad ini bisa nembak orang Madura? Nah, sudah. Ternyata. Ternyata bisa nembak. Kalau orang Madura, Pak, kalau fisik itu bisa dirubah. Yang nggak bisa dirubah itu karakternya. Oh. Kalau karakternya namanya kalau biasanya atas mental di depan itu biasanya orang Madura. Gitu ya. Tapi yo, aku tuh sejak dulu tuh dibilang orang Madura loh. Sejak dulu. Pokoknya aku tuh ya oleh orang Madura, orang NTT. Di Pondok itu, kayaknya Madura. Bahkan saya juga Madura sama aslinya ini sih punya wilayah ini sopo. Tapi ada ya man, ya harus bikin Madura apa man, agak ngeyel loh. Gitu ngeyel ya man.
Salah satu ciri orang Madura kan ngeyel. Ngeyel malah. Nang Surabaya men, Mbak. Madura iki tereliminasi, Pak. Surabaya. Apa nih Surabaya Utara iki? Pokok Madura kok terkenal nang Surabaya itu tukang rombeng, pasukan rombeng, tukang begal, ngeyel, lampu merah robos, pasti dikatain orang Madura. Terus baru dunia nggak rame loh. Ya, Iya. Tapi Nggak masuk tadi ya. Saya tidak masuk nanti. sebenarnya nggak bisa Pak. Kenapa? Anaknya udah masuk. Nah, mulai. Ayo. Aku saya dari konten dari Masuk konten lah. konco-konco kubu yang ya apa malah biasa saya nggak tahu belum di konten ini. Saya karena kunci senang di konten ya ada. Karena gua emang dari dulu buat bikin Oh konten. ya. Sudah, kamu makan aja. Aku yang bikin konten. Nah, ini dulu. Karena pesan gua. Lalal kakala. Artisnya kalian berdua. Lah. Nah, Coba sebelah mana coba yang banyak Madura itu? Sekarang, yang tapi di dalam itu kan ada botol kecap oleh-oleh atau konjaku. Jadi kalau kita yang bukan Jombang, oh ya sebenarnya ada orang Madura, cuma emang nggak dominasi aja, nggak mendominasi, cuma gitu aja. podcast ini sekalian. Tapi biasa orang Madura Bagas Madura. suka ya sih apa jualan sate sih lebih ke situ, nggak sih Tapi aku koyo nang Surabaya ku, kok Jawa kok iso gak sih namanya Madura itu aku koyo. satu mungkin karena kebiasaan orang Madura yang kebiasaan misalnya orang Madura kan keses gitu kan ya, sedangkan orang Jawa kan nggak begitu keterbukaan itu nggak begitu seneng orang Jawa itu. Terus yang kedua kesaing mungkin kerja atau apa. Nah orang Madura kan selama itu ada peluang untuk kerja ya wis kerja gitu kan. Terus sama budaya sih. Sampai ini. Sampai di daerah aku perlindungan Surabaya tersingkir oleh orang Madura. Ya pertanyaannya, kamu kok nggak memilih untuk bekerja keras? Menurut kan sebenarnya kan di situ. Besoknya orang Madura sih sebenarnya. Ya kamu nih mau bekerja keras apa enggak? Mana? Surabaya Utara apa? Apa enggak wis? Kayak kamu nggak Jawa ya. Pernah dengan izin. Taman. Popo, iya sekarang di sebelah. Leh apa video ya? Leh boleh dulu. Coba mudah. Boleh dulu. Gua arah boleh dulu leh. Memori gua cukup. Iya. Kalau di semua itu justru pendatangnya Jawa-Jawa lain, maksudnya kayak Bapak Abi itu kan pendatang sebenarnya, bukan orang Sumongito, tapi punya usaha di situ. Rata-rata bukan orang Sumongito asli malahan. Teman-teman dulu Pak, banyak orang Jawa sini. Aku dikucil nonton terus Pak. Masuk dikucil mayo, sebabnya lampu merah ya Madura terobos. Aku sendiri salah. Padahal itu aku sendiri robot. Soalnya pernah orang Madura. Bisa makan dari ini, ayo. Saya dulu aja di Jakarta, gak sekali saya kalau saya mau Jakarta Jawa, terus aku nyala waktu pisan, ngono aja. Oh, dari sopo kok, burung. Jadi aku sampai di high content kalau ada gitu Pak. Itu loh, kayak LA itu, LA Amerika itu, kan aku puing-puing besi. Jadi konten, apa jadi? Pasukan rombeng. Itu nonton di Fuad ini gimana? Padahal Fuad itu IG kan. Fuad itu aktifnya di IG. Itu aktif di IG nih kan sebetulnya. Harusnya di tag di IG. Kan itu kan sebenarnya Fuad itu kan kayak satir kan, kayak ya ada Madura seperti itu, tapi juga nggak semua orang Madura. Dan saya ini siapa sih wanita buka toko Madura 24 jam? Kayak kamu Madura di sini benar-benar kekeh. Oh Jawa nih ya kan di sekitar kontrakan kita itu ada sebenarnya
orang Madura jualan. Jadi kita mesti larinya ke sana. Ada juga yang bahkan Pak RT ya buka toko sendiri, juga laku. Berarti kan ada hal lain yang menjadikan tokonya Pak RT sama tokonya orang Madura beda. Opo berani untuk berkorban lah istilahnya. Ada yang jam-jaman yo 24 jam ya 24 jam. Dan ojo nyalah ngomong juga dengan ngomong lagi. Tapi ono Pak, ono wong Madura yang di luar dari Madura, tidak mengakui Madura. Sepertinya kayak malu. Soalnya kan Madura kan bilangnya kayak tukang begal, negatif, jadi ya udah minder. Tanya Mak, ada Madura. Arah tadi kan, Madura. Oh iya, kok bisa sampai kan asli orang Jawa? Kan ada sekali Pak, itu kakak ada. Iya. Kan sampai kan asli orang Jawa. Kan Maduranya terkenal kan ngeyelan, suka ya katakanlah pakai negatifnya viralnya lah. Kok bisa sampai kok suka terluluhkan oleh seorang Madura? Jawabannya itu. Ini sih, Anda pengen tahu ya? Aku tuh sebenarnya sudah penasaran sama Madura tuh sejak dulu. Aku pertama kali interaksi sama aku di Kota Merah itu. Aku interaksi pertama kali sama orang Madura itu ketika di kontrakan cuma gitu. Dulu kan waktu bapakku keluar dari perusahaan kan kami ngontrak ya, mulai dari nol lagi. Ada orang Madura jualan. Ya maaf ya, waktu itu orangnya ibaratnya ya Jawa. Karena memang dia nggak punya apa-apa. Mainan juga ngambil dari rosokan, maksudnya rosokan buat dibersihkan buat mainan anak. Yang tak lihat bukan itunya, orang kita oh cuci ambek, oh iya, tidak lagi ke mana? itu kotor, tapi Berindakan. aku pertama kali datang ke rumahnya, ya aku nggak lihat itunya, tapi aku lihat mereka tuh bekerja keras, mulus gitu loh. Padahal itu anak rantauan. Anak rantau, terus aku mikir nggak ada salahnya juga sih orang Madura gitu. Aku mikirin ngono wes. Udah sempat ada kasus samping itu kan, yang orang Madura dia. Jalamen. Ketika tak konfirmasikan ke temanku, ketika aku masuk pondok itu kan ceritanya kan udah kan aku coba mentang-mentang, ngono kan deh katanya kayak. Tapi ketika aku cerita ke temanku sendiri yang bapaknya itu kepala suku yang biasa dan dia bisa mencium aromanya orang Madura dari sekian kilo, terus jadi cuma ngambil itu bumerang gini itu dia bawa kepala dua orang Madura biasa gitu. Kan temanku sendiri ngomong sebenarnya gini loh, orang Madura itu kalau sudah menetap di satu tempat, telok konjone. Akhirnya orang Kalimantan itu merasa ekosistemnya ini tergabung, ekosistem dagang, ekosistem ekonomi tersaing. Anggapannya iri lah. Kok bisa pribumi kalah sama pendatang? Nah iya, nah aku sih mikirnya gini, enggak aku nggak ada yang negatif dengan orang Madura, gitu, wes. Terus kemudian yang ketiga, sampai tidak mempengaruhi negatif di luar. Justru malah gini. Enak kali ya kalau suatu ketika itu aku ada salah satu rumah tuh ada di Madura, karena orangnya itu genuine, ya. Genuine itu asli. Saya kira mau lihat orang Jawa yang asli kan sulit. Yang asli Jawa gitu loh, sulit. Yang Madura kan genuine. Secara tampang khas, kerja keras juga, terus persaudaraannya kan kuat juga, terus memegang teguh memegang teguh kayak agama itu kan ya enggak semua, tapi kan dipukul rata kan. Awak mereka sekolah madrasah, ini kamu sekolah madrasah terus sebelum kamu ke sekolah-sekolah sing kuliah macam-macam gitu, mesti malam sama madrasah ya. Iya, dan aku merasa kenal kakak ini mah kenapa kalau mau jaga Madura? Gak ada juga orang yang ngomong dulu. Berarti sampai tuh gak mempengaruhi sebelum-sebelumnya kan Madura kan terkenal dengan kayak Rohingya. Berarti sampai gak pengaruh negatif. Ya enggak lah. Justru aku. Jadi sampai tuh ternyata orang Madura itu unik gitu. Dalam unik beda dari
Beda sama yang lain. Maksudnya dari Dan kalau awal. sesuatu ini nggak direkam kan? Bisa diedit kan? Kenapa? Aku mau masuk ke lain soalnya. Iya. Aku justru paling khawatir dia aku nikah dengan orang Sumatera. Itu yang aku khawatir. Karena gini, saat tegel-tegel yang kedua, saat kalau nomor dua dalam urusan makan, dalam urusan bekerja, dalam urusan rumah tangga nih ya. Orang Sumatera itu paling rigid urusan kehidupan. Dikit. Rigid itu artinya kayak angel di enggak nih. Contoh aku tuh punya bibi yang Mbak Eva itu dulu, yang tipe diri itu dapat orang Lampung. Itu tadi hasil orang Lampung. Makan itu nggak bisa makan itu cuma makan. Misalnya makan satu lauk kita masih bisa ya, dua lauk lah maksimal terus sayur selesai. Bahkan misalkan siang kita makan itu lagi nggak masalah. Enggak, dia nggak mau makan pagi, mau makan siang, makan malam itu semuanya harus berkurang. Terus yang kedua bumbunya itu kudu yang benar-benar welcome. Oke lah Madura juga gitu, tapi menurutku ketika orang Madura makan sesuatu yang mungkin bumbunya kurang atau apa dia masih bisa toleran gitu menurutku. Oh iya Pak. Tapi orang dan itu nggak jadi masalah besar gitu. Seandainya kayak aku sama kakak, aku masakannya cenderung manis, kakak ya tetap makan walaupun ya mau manis kan, nah gitu. Tapi bukan menjadi oh nggak sih setiap hari kalau masak asin sama pedes. Manis harus. ya benar jadi gitu. Misalkan kayak kakak kemasak gitu ya, dia nggak akan marah kayak nggak marah sih kayak masak kok manis terus. Nah kalau orang Sumatera enggak rewel masalah begitu. Jadi apalagi waktu itu kan kondisi keuangannya bule itu kan memang sedikit ya. Jadi kan beli bumbu campur kan aneh ya, beli bumbu yang lengkap, bawang merah, bawang putih, ketumbar sih opo momen. Jadi aku kayak malah khawatir kalau kita sama orang Melayu, orang Aceh, orang itu malah Itu pertama Pin. Sekarang pulang boleh. Sekarang baju diangkut sih pak, si bagian si mulai. Saya masih udah kontrol wawancara udah kedua. Podcast bos. Kayak apa itu? Pokoknya nggak gitu. Maksudnya? Ampui Pak. Syuting boleh keng. Kok katanya kita dulu. Tapi Anggap podcast kok. Iya podcast teman. Hah? Iya podcast. Boleh berarti lagi bisa nonton ya. Iya dong pak. tapi dulu sama teman-teman Jawa ya oh sejauh ini udah berapa tahun sih kerja di sini? Apa nih Pak? Orang ada teman. Orang sempit. Kayak ini suara. Iya iya iya. Berapa tahun ya? Ya ya. Mas Sleman, punya kalian jadi wawancara. Oh iya Sleman pernah dulu pas kuliah wawancara masalah. Yang pengalaman wawancara. Kamu tuh secara muka udah berbukti kamu ngomong karena aku sering di media ya. Maksudnya aku sering diwawancara wong. Dan biasanya orang awam kalau lihat podcast itu mesti yang dilihat itu siapa sih mau wawancara itu ada model itu. Tapi banyak PR-nya. Saya opo. Ya biar kan podcast itu harus ada isi kan. Maksud isinya itu namanya. Ya, gak perlu kesehariannya kayak gitu loh menarik. Nah, misal kayak ketika kita mengangkut sampah, ketika ada orang yang mengatakan bahwa tukang sampah itu juga anu, coba nanti sama bisa kok apa bagi rasa lah sama teman-teman yang itu bisa diwawancara. Ada teman saya Pak, orang Madura. Heeh. Orang Madura Nyel ini Pak. Sudah lama di Surabaya. Tapi dia di DPO tidak mengakui kemadurannya karena ya kan viral-viral Madura kan karena dia tuh menanggapi mempengaruhi negatifnya. Ternyata viral-viral Madura itu begal, tukang ngeyel, jadi tidak mengakui. Ya kayak bekas-bekas itu aduh Pak, isin lah. Aku gak tahu karena ini ya. Kayak gitu. Yang Makanya itu, nah itu yang aku heran sampean kok. Sampean tidak mempengaruhi loh. Orang tidak oh yang tadi. Itu Saya diam ini. Patuh gak? enggak, aku nggak dijampi-jampi sih, enggak. Aku juga kayak kok bisa Habis sampai Madura kan, tahu nggak?
Sebenarnya satu, Beno sama Dua itu satu, berani. Ya terlepas itu beraninya negatif atau beraninya positif, tapi wani. Aku lihat kakak tuh, oh iya, oh ini kami celah-mencelah lah, gitu. Nah, itu oke aja. Lalu juga apa-apa bilang, aduh malu, waduh, tidak punya suami orang Madura kamu harus ini. Lah bojoku wong, bojoku aku bilang gitu. Jadi aku tuh karena mungkin tidak punya dasar debat juga yo, suka debat orang. Dan ketika di debat orang nggak mau kalah, ya ada aja jawaban gitu loh. Bojoku langsung nanya masa asing. Yo, ya masa dewe, aku bilang gitu. Ya bukan berarti artinya aku ngerjain kakak, enggak. Kami berdua itu sudah sepakat gitu loh bahwa di pernikahan itu tolong menolong, nggak ada istilah kayak awalnya keputusan begini. Jadi sampean tuh tertarik dengan pernikahan dari Madura. Itu salah satunya ya karena dia berani, itu aja. Pak ketemu sama Mas Fahri. Ya aku juga nggak tahu. Sebenarnya dari awal tuh sudah ngomong ke kakak, aku tuh bukan perempuan yang manut, indie, yang mungkin cowok-cowok itu pasti akan membuat kriteria perempuan yang manut, patuh, cantik dengan berderet-deret itu mesti ada. Tapi aku ngomong, aku nggak seperti itu, aku nggak cantik, enggak. Jawabannya simpel. Nggak berasa penyakit terus kenapa? Bukan? Tapi kan punya sekenal